Senja itu, langit kota Solo lumayan mendung. Awan hitam tampak bergulung-gulung di langit. Walau biasanya musim hujan baru mencapai puncaknya pada Januari dan Februari, aku mengendarai mobilku menuju ke rumah Pak De Joko di Sukoharjo. Tujuannya ingin sowan sekaligus mengabarkan rencana melamar Tuti, gadis pujaan hatiku yang akan dilakukan minggu depan. Walau bisa melalui telepon, tampaknya lebih mantap jika datang sendiri ke sana. Ketika baru saja melewati lampu merah perapatan Jalan Gajah Mada dan Jalan Slamet Riyadi, hujan rintik-rintik sudah mulai membasahi bumi. Suasana lalu lintas lumayan ramai. Maklum, sedang jam pulang kerja. Walau demikian, perjalanan tetap lancar walau aku harus lebih berhati-hati karena jalan yang mulai agak licin dan sebagiannya tergenang. Hujan kian lama kian deras, dan ketika memasuki kawasan Solo Baru, hujan lebat bak dicurahkan dari langit membuat aku harus lebih waspada lagi berkendara. Jarak pandang bisa kurang dari 2 atau 3 meter. Dan langit kian gelap walau waktu baru menunjukkan pukul 5 lewat sedikit. Aku terus berkendara hingga mendekati jembatan Bacem yang melintas di Bengawan Solo. Air sungai sendiri masih tergolong aman karena sudah cukup lama hari tidak hujan. Tapi, mengapa perasaanku selalu tidak nyaman setiap kali melewati jembatan ini? Sambil mengendarai kendaraanku perlahan, sesekali aku melihat ke air sungai Bengawan Solo. Namun, lamunanku harus terentak dan rem harus kutekan kencang-kencang karena tiba-tiba di depanku ada seorang perempuan. Dia sepertinya terjatuh di jalan yang basah. Untung mobil berhenti kira-kira setengah meter di depan tubuh perempuan itu. Yang jelas aku tidak menabraknya, karena dia sudah terbaring di jalan di bawah derasnya hujan sehingga aku terkaget dan berhenti mendadak. Mau tidak mau, aku keluar mobil di tengah hujan, mencoba membangunkan perempuan yang tampak masih sadar, namun berkali-kali mengucapkan maaf kepadaku. "Maaf mas, saya terjatuh ketika menyeberang," katanya ketika aku membimbingnya ke tepi jalan. Karena aku berada di tengah jembatan, aku segera meminta perempuan itu naik ke dalam mobil bersamaku dan mungkin mengantarnya ke tempat yang lebih aman. Begitu dia telah duduk di sampingku di dalam mobil, baru aku perhatikan lebih detail perempuan ini. Ternyata masih muda, berusia 20 tahunan dan memakai gaun agak panjang di bawah lutut. Rambutnya panjang dan diikat ke belakang membentuk kuncir. Seluruh tubuhnya basah kuyup terguyur hujan. "Mbak mau kemana?" tanyaku lagi penasaran. Kasihan juga melihat gadis muda lumayan cantik kehujanan sendirian di tengah jalan begini. "Ah, barangkali aku bisa mengantarnya," ucapku dalam hati. "Nama saya Mina," kata gadis itu sambil terus memandang wajahku dengan takjub dan heran. "Saya sepertinya mengenal Mas," lanjutnya. Aku tersenyum masam sebagai jawab. Pikiran buruk sempat melintas. Gadis itu kemudian terdiam dan perasaanku semakin tidak enak. Namun karena kasihan, aku tetap menanyakan tujuannya hendak kemana. Aku hanya menjalankan kendaraan secara perlahan karena hujan masih lumayan deras. "Maaf, saya mau ke rumah Pak di dekat-dekat sini," kata gadis itu lagi. "Nama saya Tomo,"
"Baiklah kalau begitu, saya antar saja ya," kata saya karena kasihan melihat kondisi gadis itu. Kendaraan terus berjalan perlahan. Rasanya sudah sekitar 30 menit sejak saya ketemu Mina di jembatan Bacem. Hujan sudah reda dan matahari sudah mau tenggelam. Namun saya merasa aneh karena merasa tidak mengenal daerah ini. Saya mengalami disorientasi lokasi. Saya mencoba mengecek HP, tapi tidak ada sinyal dan lokasi GPS masih menunjukkan sekitar jembatan Bacem. "Ada di mana saya?" tanyaku dalam hati. Sekilas, jalanan, rumah, dan kendaraan serta pakaian orang yang ada di sekitar bagaikan dari masa lampau. Bagaikan di tahun 1960-an dan agak cocok dengan pakaian Mina. "Mas, berhenti di sini," kata Mina. "Rumah pade saya dekat sini. Saya tidak berani pulang ke rumah karena takut kena tangkap lagi. Terima kasih sudah menolong saya ya, Mas," kata Mina. Karena saya terlihat sedikit bingung, akhirnya Mina mengajak saya ikut ke rumah Pak Warto, yang merupakan pade Mina sekaligus sesepuh di desa ini. Kami berjalan masuk beberapa ratus meter ke jalan kampung, sementara mobil saya parkir di tepi jalan. Rumah-rumah di sini masih khas model kampung-kampung di Jawa Tengah, era tahun 1960-an. Saya diperkenalkan dengan Pak Warto dan kemudian menceritakan tujuan saya ke Sukoharjo. Tapi kemudian dilarang oleh Pak Warto karena situasi malam yang cukup berbahaya. Menurutnya, banyak penangkapan pada malam hari di kawasan ini, dan bisa saja saya jadi korban salah tangkap. "Nak Tomo, wajah kamu sangat mirip dengan Mas Cito, calon suami Mina," ujar Pak Warto ketika Mina tengah membuat kopi di dapur untuk dihidangkan bagi kami. Karena Mina berhasil lolos, dalam waktu dekat mereka akan pergi mengungsi ke Jakarta atau kota lain karena sudah tidak aman buat mereka di sini. Saya dipersilahkan menginap di Bali di ruang depan dan besok pagi saja melanjutkan perjalanan mencari rumah Bade saya. Malam itu saya habiskan di rumah Pak Warto yang bahkan tidak mempunyai aliran listrik. Saya seakan terlempar ke masa lampau. Desember 1965. Mina, seorang gadis yang berasal dari desa di sekitar kawasan jembatan Bacem yang melintas di atas Sungai Bengawan Solo, baru saja diciduk karena dituduh terlibat sebagai anggota Gerwani. Mina memang aktif dalam beberapa organisasi kesenian yang mungkin dianggap dekat dengan organisasi yang dianggap terlarang itu. Dalam penangkapan di mana Mina sedang dibawa menuju ke tahanan, kendaraan yang membawa Mina mengalami gangguan dan mogok tepat di atas jembatan Bacem. Jembatan yang kala itu mempunyai reputasi sangat mengerikan karena dijadikan tempat pembantaian para tahanan. Konon, mereka yang ditahan di kamp di Sasono Mulyo, di Keraton Solo, akan dibom atau diinterogasi dan banyak yang dihilangkan di jembatan ini. Hujan deras dan mobil yang mogok memberi kesempatan buat Mina. Dia nekat menjatuhkan diri ke jalan dan kemudian berlari sekencang-kencangnya, hingga akhirnya lepas dari kejaran orang yang menahan. Ketika dia terbangun, dia sudah ada di dalam mobil bersama seorang pemuda yang mengaku bernama Tomo, dan wajahnya mirip dengan Mas Cito, calon suaminya. Desember 2015.
Saya terbangun ketika matahari sudah lumayan tinggi. Saya ternyata tertidur di dalam mobil yang terparkir di tepi jalan. Lokasinya sendiri masih tidak jauh dari jembatan Bacem. Saya bingung, di mana Mina dan Pak Warto yang saya jumpai semalam? Apakah saya hanya bermimpi? Akhirnya, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Sukoharjo. Tidak sampai 20 menit, saya pun sampai di rumah Pak De Joko. Saya mengecek HP yang ternyata sudah lowbat. Karena kebetulan saya lupa membawa power bank. "Tomo, kemana saja kamu kemarin? Janjinya datang ke sini. Namun saya hubungi, HP-mu ternyata tidak aktif," protes Pak De Joko ketika mempersilahkan saya duduk. Saya kemudian menceritakan apa yang terjadi semalam. Pak De Joko terdiam setengah tidak percaya. Dan tidak lama kemudian dia berkata, "Tomo, kemungkinan besar gadis yang kamu temui semalam bernama Mina itu adalah nenekmu sendiri. Kamu tidak mengenalnya karena beliau meninggal sebelum kamu lahir. Mas Tito yang dibilang mirip kamu juga adalah kakekmu. Beliau juga sudah meninggal sebelum kamu lahir." Begitulah, itu adalah kisah perjalananku menuju rumah padeku di Surakarta. Entah ini horor, sedih, atau menyeramkan. Yang jelas, itu adalah peristiwa mistis yang pernah aku alami dalam hidupku.